Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Restutri Nedi dengan NIM 24109113200032. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi permukaan atau surface anatomy dengan dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Iliandri MKes. Jadi di anatomi permukaan ini ada beberapa bagian. Jadi yang pertama itu anatomi permukaan itu apa sih? Jadi anatomi permukaan atau surface anatomy adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari bentuk dan struktur luar tubuh manusia yang bisa dilihat, diraba, atau dipelajari dari luar tubuh tanpa perlu melakukan pembedahan. Pengetahuan anatomi permukaan ini berfokus pada tanda-tanda dan bentuk eksternal tubuh seperti tonjolan tulang, otot, atau struktur lainnya yang dapat diraba atau dilihat di permukaan. Jadi tujuan kita mempelajari anatomi permukaan ini adalah untuk membantu mengidentifikasi letak organ atau struktur di dalam tubuh dan melakukan berbagai prosedur medis seperti memberikan suntikan atau memeriksa tanda-tanda tertentu pada kulit atau jaringan permukaan. Jadi yang pertama ini ada kepala atau kaput. Jadi yang pertama itu ada dahi. Dahi ini bagian depan dari kepala. Setelah itu ada pelipis. Biasanya pelipis itu ada di ujung sini. Itu area di sisi kepala. Setelah itu ada telinga atau auris. Itu struktur pendengaran di sisi kepala. Setelah itu ada mata atau oculus. Ini adalah organ penglihatan. Jadi ini adalah di dalam kepala itu ada apa saja. Setelah itu ada hidung atau nasus. Ini sebagai organ atau struktur penciuman. Setelah itu ada mulut. Ini atau oris. Itu adalah rongga untuk makan dan berbicara. Dan yang terakhir itu ada dagu atau mentum, bagian bawah depan wajah. Jadi fungsi kepala ini adalah untuk melindungi otak yang merupakan pusat pengendali tubuh dan bertanggung jawab untuk fungsi kognitif, sensorik, dan motorik. Selanjutnya ada leher. Leher itu ada di depan ya, di depan dan di leher belakang. Di depan ada anterior neck dan posterior neck. Itu anterior neck itu adalah mengandung struktur seperti tenggorokan dan laring, dan posterior neck itu berhubungan dengan tulang belakang servikal. Selanjutnya ada dada atau toraks. Fungsinya itu melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru di dalam rongga dada. Jadi di dada ini, di toraks ini ada sternum. Sternum itu yang di tengah sini. Yang di tengah ini namanya sternum. Itu namanya tulang dada. Dan setelah itu ada costa. Costa itu yang tulang-tulang rusuk yang mengelilingi dada. Itu kayak tulang belikat ini. Namanya costa. Ini costa. Setelah itu ada puting susu atau nipple. Itu biasanya yang ini. Nah, dia tuh
terletak pada pria dan wanita, tapi memiliki beda fungsi. Nah, kalau puting susu atau nipple itu yang kayak titik ini, sedangkan areola itu lingkaran gelap di sekitar puting, itu yang gelap-gelap ini. Yang ini nipple, dan yang ini adalah areola. Seperti itu. Selanjutnya ada perut atau abdomen. Jadi fungsinya menampung organ-organ sistem pencernaan seperti lambung, usus, hati, dan pankreas yang berperan dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi. Jadi ada yang pertama itu ada stomach atau lambung. Dia itu terletak di bawah tulang rusuk kiri. Setelah itu ada ini pusar. Itu umbilikus. Itu namanya pusat perut. Setelah itu ada iliac region. Dia di dekat tulang panggul atau iliaka, bagian pinggir bawah perut dekat tulang panggul. Setelah itu ada punggung atau dorsum. Fungsinya untuk menyokong struktur tubuh dengan tulang belakang yang memungkinkan postur tubuh tegak, mobilitas, dan fleksibilitas. Jadi di punggung ini ada skapula atau tulang belikat, tulang di punggung bagian atas. Itu yang ini biasanya seperti segitiga, berbentuk segitiga. Terus ada punggung bawah, itu biasanya di sini. Atau lumbal, itu di daerah sekitar pinggang biasanya. Setelah itu ada sakrum. Sakrum itu bagian di dasar punggung yang mengarah ke bokong. Itu biasanya yang ini, yang tulang ini, kayak di sini. Selanjutnya ada ekstremitas atas atau upper extremities, berfungsi berperan dalam mobilitas, manipulasi objek, dan interaksi dengan lingkungan. Ekstremitas atas memungkinkan gerakan halus atau motorik halus seperti menulis, menggambar, serta aktivitas berat atau motorik kasar seperti mengangkat atau mendorong. Jadi upper extremities ini ada shoulder atau bahu, bagian atas ekstremitas atas. Setelah itu ada upper arm, itu yang ini. Itu lengan atas yang di bagian sini, itu dari bahu hingga siku. Setelah itu ada elbow atau siku, itu yang ini yang biasa kita buat nyikut itu sendi antara lengan atas dan lengan bawah. Setelah itu ada forearm, itu yang di sini. Itu lengan bawah dari siku ke pergelangan tangan. Yang terakhir ada ini pergelangan tangan dan tangan, bagian yang digunakan untuk menggenggam. Jadi kalau pergelangan tangan itu kayak sendi, sedangkan tangan itu yang untuk kita menggenggam sesuatu itu.
Setelah itu ada ekstremitas bawah atau lower extremities. Itu fungsinya mendukung berat tubuh, memungkinkan berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan tubuh. Ekstremitas bawah memiliki struktur yang lebih kuat dan stabil dibandingkan ekstremitas atas karena dia untuk menopang tubuh dan berperan dalam mobilitas. Jadi kayak yang paling berat itu yang untuk kita berjalan, berlari, berdiri agar kuat itu namanya lower extremities. Itu ada pinggul atau hip, paha atau thigh, lutut atau knee, betis atau calf, pergelangan kaki atau ankle, dan ada kaki atau foot. Jadi panggul itu atau yang biasa kita bilang hip itu bagian yang menghubungkan tubuh dengan kaki. Di sini panggul ya, pinggul maaf. Setelah itu ada thigh atau paha, itu dari pinggul hingga lutut, itu yang ini. Setelah itu ada knee atau lutut, itu sendi antara paha dan betis, itu biasanya di sini nih. Nah ini kalau yang basket itu atau lagi cedera itu dia bisa kegeser atau nanti ada cedera lah gitu. Setelah itu ada pergelangan kaki atau ankle di sini. Itu sendi antara kaki bawah dan telapak kaki. Dan yang terakhir ada foot atau kaki. Itu digunakan untuk berjalan, berlari, untuk kita berdiri lah. Nah itu juga termasuk jari-jari kakinya. Setelah itu ada perineum. Fungsinya mendukung struktur panggul, membantu fungsi seksual, reproduksi, serta pengendalian buang air besar dan kecil. Perineum juga berperan penting dalam proses persalinan pada perempuan. Jadi di sini itu perineum itu tuh yang ini. Dia area antara organ reproduksi eksternal dan anus. Jadi ini organ reproduksi eksternalnya, yang ini anusnya. Jadi dia tuh yang ini. Yang ini. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan kalimat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.